kita masukkan ke peti. Halo guys. Halo guys, ini madu yang kita panen hari ini di Desa Ton Maris ya. Nah, mari kita. Mantap. Manis banget. Sudah dia lang. Jangan, dibuang nanti apanya, ampasnya. Permen. Kayak permen karet. Manis banget. Meleleh keteli kuku tuh. Itu enak tuh. Saya. Ini suasana panen madu ya guys ya, di Desa Ton Marisi, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba. Nah, itu lebah-lebahnya sudah semakin banyak ya guys ya. Nah itu, madunya sudah banyak banget. Ini baru panen pertama kali kayaknya nih. Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, yang sedang memanen lebah adalah Bapak Nenggolan dari desa dari Lumban Julu ya. Desa itu juga adalah penghasil lebah yang sudah berhasil di Desa Ton Maris ini. Beliau sedang memberikan semacam pelatihan atau berbagi ilmu di Desa Ton Marisi terhadap para peternak lebah yang ada di Ton Marisi ya. Jadi dia juga sudah memakai safety ya guys ya, safety biar lebih aman untuk memanennya. Nah, itu sudah banyak banget itu. Nanti kita lihat hasilnya seberapa banyak ya guys ya. Oke. Perlu diinformasikan bahwa di daerah Toba, karena dia banyak gunung-gunung atau perbukitan, di samping tanaman-tanamannya sangat beragam, beternak lebah ini sangat potensial sebagai usaha untuk masa-masa yang akan datang. Permintaan madu itu sangat tinggi, apalagi ini masa pandemi ya, masa pandemi. Kebutuhan untuk meningkatkan imun itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, terutama yang ada di daerah Bonapasogit sekitar Danau Toba dan Tapanuli, bila Anda tertarik untuk beternak madu ya, nanti bisa belajar kepada mereka-mereka yang sudah berhasil. Ada Pak Nenggolan di Lumban Julu, ada Pak Sitorus di daerah Lumban Lobu ya. Di desa ini juga Ton Marisi ini sedang dimulai. Mudah-mudahan nanti Pak Kepala Desa bisa menggerakkan warganya, karena potensi lebah di daerah ini ternyata sangat bagus ya guys ya. Ya ini jadi kalau panen ini harus dengan ahlinya. Wah itu dia guys, itu Ini kareti putus di mana nih? dia nahan yang berarti biar jangan jatuh ya. Iya. Putus sendiri nanti. Ya pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, ternyata panen lebah itu ya mengasihkan ya, sekaligus juga ngeri-ngeri sedap, karena di atas kita berterbangan juga lebahnya. Kalau salah-salah gigit ya, nih orang-orang yang banyak dosanya nggak bisa di sini, langsung digigit. Jadi peternak lebah juga harus cinta alam ya guys ya, karena makanan lebah adalah kembang-kembang atau bunga-bunga dari tanaman.
Tuh guys ya, jadi bisa dipisah-pisah ternyata itu. Ini mau mencari ratunya. Mencari ratunya. Biar dimasukkan ke peti. Setelah dimasukkan ke peti nanti ratunya, itu yang di luar itu masuk semua itu dengan sendirinya. Jadi yang ngikut ya. Iya, ikut ratunya dia. Itu dia guys. Jadi kita sorot juga wajah-wajah ketakutan ya guys ya. Wajah-wajah ketakutan atau wajah-wajah ingin tahu juga, jadi nggak hanya ketakutan. Inilah wajah-wajah ingin tahu ya guys ya. Takut tapi suka. Takut tapi dia kepengen tahu, itu dia. Ngeri-ngeri sedap ya guys ya, panen lebah. Jadi kalau nggak punya nyali pasti menjauh dari ini ya. Banyak dosanya juga, ini pasti menjauh lah, jauh-jauh lah dari tempat ini. Di sana tersulit di masuk sulit. Wow, itu dia guys. Jadi Amang Nainggolan itu kalau udah temannya aja dibikin lebah itu ya, kayak sahabat ya. Bayangin guys, kalau nggak dibikin jadi sahabat, sahabat pasti nggak ada yang menggigit ya guys ya. Beda dengan apa musuh, dia menggigit. Jadi kalau ada pura-pura kalau ada temannya menggigit, itu pura-pura aja itu jadi teman. Kita belajar dari lebah ya guys ya. Kameramennya juga pakai safety ya guys ya, ini seperti ini. Jadi ini kita kayak di planet Mars ini. Oke. Jadi mohon dicatat ya guys, ini kita bukan mau menyerbu musuh ini sedang memamerkan lebah. Oke, keren. Kita kami potong itu nangis mau. Nek rumah nanti ini. Apa deh memang beda ho. Rapun nih. Aku beda na. Kamu ciri khasnya? Oh, beda. Saya dia kira di mana? Polhis. Jadi Amang Nainggolan ternyata sudah bisa memilah-milah mana ratunya ya guys ya, mana pengikutnya. Ibarat ratunya itu Thomson Cirrus lah, jadi ada pengikutnya itu follower. Oke. Ya, kita awalnya kita ketakutan, ternyata ini karena baik ya, kita jadi semakin berani. Ya, ini my bro Jared Mo sedang menyaksikan. Gimana bang? Gimana? Lihat lebah panen. Keren nggak? Ya. Keren ya. Itu dia. Oke guys ya, ini suasana panen lebah di desa Taun Marisi. Nah ini semua nih bapak-bapak di desa Taun Marisi sedang antusias melihat panen lebah di kampung mereka. Sebenarnya yang punya lebah ini bapak ini, tapi belum punya alatnya dia, apa namanya, pakaian-pakaiannya ya, jadi
dikasih dulu kepada yang profesional, Bapak Nenggolan. Nanti untuk berikutnya pasti Pak Sitorus dan bersama warga dan Pak Kades juga pasti nanti berani panen sendiri ya Pak Kades ya. Jelas. Oke, mudah-mudahan nanti tahun Marisi bisa menjadi sentra produksi ya, sentra produksi untuk lebah untuk madu lah. Mudah-mudahan juga ini kualitasnya kualitas super lah. Jadi pemiliknya ini belum tahu ratunya ini katanya. Karena baru pertama ya guys ya. Oke. Jadi sarangnya ini, sarang atau stapnya ini. Nah, ini stapnya ini dibantu oleh TPL, nanti kayak baju-baju pengaman begini juga pasti dibantu lah, termasuk pemasarannya ya. Memang kurasa jadi besaran. Satu. Melong dua mana kemecai. Ada mga lulu di na soda ko dapat. Oh, ano mga lulu si kinri buti. Terlalu gudangnya tong sudah ditutup mana ring. Itu betul sih ratunya. Guys, ternyata ratunya satu, jadi dia Pak Nenggolan sedang mencari nih ratunya di antara ribuan bahkan puluhan ribu kali ini. Di antara puluhan ribu di antara puluhan ribu lebah, Pak Nenggolan berusaha secara teliti melihat satu persatu. Oke guys, berhasil mencari ratunya. Ini dia Pak Nenggolan sudah berhasil mencari ratunya. Jadi kalau ratunya sudah ketemu guys, dimasukkan ke dalam, itu nanti lebah-lebahnya pada datang ke dalam. Jadi dia masukkan dulu ini guys ya. Ya, ini dia. Jadi ratunya sudah kelihatan. Itunya apanya yang dipotong itu? Bisanya toh? Hah? Sayapnya sudah dipotong, sayap dipotong biar jangan bisa terbang lagi ya guys ya. Jadi kalau nggak bisa terbang dia masuk ke dalam ya. Habang. Ini dia guys. Jadi ratunya sudah kelihatan. Itunya apanya yang dipotong? Bisanya? Sayapnya sudah dipotong, sayap dipotong biar jangan bisa terbang lagi ya guys ya. Jadi kalau nggak bisa terbang dia masuk. Berarti tidak merdala beda. Ya. Merdalan bebas. Habang guna subuh. Ini dia guys. Berbeda dong ini. Itu perbedaan. Dia lebih badan lebih panjang. Jangan coba lah turun aneh. Ratunya. Saja tahan tulangnya. Ini dia ratunya nih. Lebih besar. Jadi ini jantan, ini pekerja. Nah, tiga. Itu jantan ada pekerjanya ya. Iya. Ada jantannya, ada pekerjanya guys. Keren. Nah, nagirong na dati. Jadi mana? Rani. Ratunya sudah ketahuan. Asra. Lebih besar. Oke. Bentar. Ya, bersama saya di samping saya ada Pak Agam Sinaga, koordinator Sidi Toba Pak Lestari. Gimana kabar Bang? Sehat. Sehat ya? Luar biasa. Luar biasa ya. Kami sedang berada di Desa Taun Marisi, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba. Ini sedang berada di kebun kopi masyarakat ya, Bang ya. Bang, ini kan kita lagi sosialisasi nih, saya lihat bagaimana peternak madu biar lebih berhasil lagi. Kira-kira apa yang diinginkan TPL dengan kegiatan ini? Oke, baik, terima kasih. Harapan kita dengan adanya masyarakat yang berminat untuk program-program madu ini, karena kita sudah melakukan di beberapa tempat dan sudah berhasil ya. Ada di Aiknauli, ada di Permonangan, ada di Lumban Julu seperti itu.
memang tidak semua sekaligus serentak kita lakukan, tapi secara bertahap kita sambil melakukan survei. Ya. Nah, karena untuk madu ini, beternak lebah ini, dia harus passion dulu. Ya. Passion dalam artian Dia keinginannya, hasratnya, hasratnya keinginannya itu harus tinggi. harus ada dulu gitu. Nah, makanya kita melihat, mensurvei di mana masyarakat yang sudah memulai. Ya. Walaupun dia belum berhasil, walaupun masih coba-coba, kita tetap memberikan support, Ya. memberikan dukungan. Nah, perusahaan di sini hadir untuk berkontribusi kepada masyarakat di sekitar operasional kita. Ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya perusahaan itu peduli kepada Ya. masyarakat. Jadi program-program kita ini bukan hanya di madu sebenarnya, tapi salah satunya adalah madu. Ya. Nah, karena potensinya besar dan biayanya cukup sedikit sebenarnya, Bang. Cukup sedikit karena hanya berharap dari bunga-bunga atau tanaman-tanaman di sekitar stupnya saja. Ya. Nah, seperti itu. Tidak perlu membeli pakan kemana, dikasih makan lebahnya, tidak perlu. Nah, yang penting dia telaten dan juga nunut lah istilahnya, kan, nunut, memperhatikan, rajin melihat apa kendala-kendalanya seperti itu. Nah, dalam hal ini di tahun Marisi ini kita lihat bahwa Pak Kepala Desa dan beberapa warga yang lain sudah memulai, walaupun belum berhasil. Nah, disitulah kita punya program. Yang pertama adalah melakukan pelatihan. Jadi transfer ilmu dari yang udah punya berhasil ya. Betul. Nah, kita datangkan dari yang sudah berhasil, yang binaan kita yang sudah berhasil, itu dari Desa Aiknatolu, ya, dari Kecamatan Lumbanjulu. Kita datangkan kemarin nih, walaupun jauh kita datangkan. Nah, kita memohon kepada Pak Nenggolan supaya bersedia datang kemari, dan ya alhamdulillah syukur dia berkenan untuk kemari. Itulah yang kita lakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di samping itu juga kita akan memberikan bantuan berupa stup atau sarang lebahnya. Sarangnya ya. Ya, supaya petani ini semangat, jangan hanya dilatih-latih tapi tak ada yang dikasih seperti itu. Nah, itulah tahap awal kita akan kasih stup untuk kelompok ini. Berapa banyak? Berupa 30 stup Untuk awal itu ya. Untuk awal. Nanti kalau sudah berkembang, apalagi kebutuhannya nanti akan kita monitor. Ya. Kita akan monitor. Bisa jadi nanti sampai ke peralatan-peralatan yang lain. Nah, contohnya di Said butuh 1000 itu udah sangat maju mereka. Bahkan udah kita kasih bantuan yang lain-lain. Ya. Makasih. Oke, Bang, ini kan pendampingan termasuk ya, sama transfer ilmu ke masyarakat. Sebenarnya kalau usaha madu ini yang Abang lihat seperti apa? Apakah ini prospeknya bagus? Apa hanya sampingan doang? Kalau diseriusin bisa nggak jadi usaha juga ini yang betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat? Ya, dari yang kita lihat dari binaan-binaan kita yang sudah maju, itu awalnya hanya iseng-iseng. Ya. Awalnya hanya iseng-iseng. Mungkin dia ada bertani yang lain seperti itu. Nah, petani-petani saja awalnya. Ya. Nah, contohnya di Said Butuh 1000 itu ada kelompok madu mahkota. Itu bahkan mereka jadi itu intinya gitu. Jadi itu intinya. Jadi itu intinya. Nah, penghasilan mereka sekarang waktu kita diskusi sama Pak Slamet itu, kelompoknya sebulan bisa 80 kilo. 80 kilo ya? 80 kilo dengan harga per kilo itu kalau mereka jual itu saat ini di angka 170 sampai 200. Wow. Nah, apalagi di zaman-zaman pandemi ini, kebutuhan madu sangat luar biasa. Mereka malah kelabakan untuk menyediakan. Padahal itu tadi biayanya murah sekali, murah sekali. Dan contohnya bunga-bunganya itu mereka gunakan yang paling bagus katanya jenis bunganya air mata pengantin. Itu cuman bijinya ditanam, dibibitkan, dia menjalar, udah tumbuh, itu saja. Jadi intinya sebenarnya banyak tanaman yang sesuai dengan yang dimakan oleh lebah itu aja ya? Ya, semakin banyak madunya semakin bagus, semakin besarlah kuantitas hasil panennya. Ya. Oke Bang, ini kan kita lagi di tahun Marisi nih. Kalau tadi kan masih sedikit yang memulai. Targetnya nih kira-kira nanti ke depan seperti apa? Apakah ini bisa
katakanlah dijadikan juga nanti di sini sebagai bahan usaha utama juga dengan pengalaman yang ada di tempat lain. Ya, harapan kita ini kan sebagai stimulan ya, Yes. stimulan kepada masyarakat yang lain. Kalau memang ada masyarakat yang lain nantinya yang berminat, itu bisa kita kembangkan, dan kalau memang toh akhirnya ini menjadi sentra penghasil madu, wah luar biasa, itu harapan kita gitu. Karena manajemen PT Toba Pulp Lestari juga sangat berkomitmen untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Ya. Nah, beberapa poin yang menjadi fokus manajemen kepada kita di dunia pertanian itu adalah padi, Ya, kopi, dan madu. madu ya. Nah, ini menjadi fokus Perhatian kita, utama ya. perhatian utama. Karena setiap bulan itu akan disampaikan kepada manajemen dan akan dimonitor juga untuk madu ini. Harapan kita dengan adanya bantuan ini masyarakat penghasilan semakin meningkat, dan kalau yang lain bisa melihat peningkatan ekonomi ini masyarakat sekitar dan mau untuk ikut, kita akan sangat support Senang ya. untuk hal itu, Oke. Bang, satu lagi nih. Kira-kira yang Abang lihat antusiasme masyarakat di tahun Maris ini seperti apa? Apakah mereka antusias dengan potensi usaha madu ini? Ya, kami sebelum ini beberapa bulan yang lalu saya lihat dan saya sampai survei bersama CD officer, Ya. ada Pak Egi waktu itu, kita masuk ke dalam hutan untuk melihat benar enggak warga ini atau kepala desa sudah memulai. Ya. Jangan kita paksakan gitu. Ya. Dan ternyata sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada beberapa di dalam hutan yang dipasang stup madu. Ya. Namun belum berhasil. Itu menurut kepala desa. Kami lihat pun masih sedikit waktu itu lebahnya. Dan ya kami lihat juga potensi hutan di sini masih amat terjaga ya, Ya. masih amat terjaga walaupun kita berdampingan dengan perusahaan tapi terjaga. Saya masuk ke dalam hutan itu melihat masih sangat bagus lah hutannya dan potensinya untuk pengembangan sangat bagus. Nah cuman mungkin masyarakat belum begitu tahu bagaimana beternak madu, beternak lebah yang baik. Makanya disitulah Pak Kepala Desa sangat antusias. Ya. Sangat antusias, Pak dibantulah kami, diajarilah kami, dibantulah apa yang bisa dibantu. Nah untuk itu hasil dari diskusi itu maka inilah program yang dilakukan oleh Toba Pulp Lestari dengan mendatangkan yang sudah berhasil untuk berbagi pengalaman dan akhirnya kita bantu juga stupnya. Tahap awal ini 30 dulu. Semoga nanti itu berhasil. Kalau itu sudah memang penuh di tahun depan nanti bisa kita programkan lagi untuk peningkatan atau pengembangan. Oke Bang, terima kasih banyak ya. Semoga berhasil nanti sebagai salah satu desa binaan untuk penghasil madu terbaik di Toba. Amin, amin. Sukses terus Sukses. untuk Toba Pulp Lestari. Siap. Sehat-sehat kita semua. Oke? Oke. Terima kasih Bang ya. Oke. Salam. Kami dari PT Toba Pulp Lestari menyerahkan bantuan berupa stup untuk peternak lebah di Desa Tahun Marisi. Semoga semakin berkembang. Begitu juga dengan perusahaan hingga kita bisa tumbuh dan berkembang bersama, Pak. Oke, semoga ini bermanfaat. Mari kita lakukan yang terbaik buat desa kita. Ya, terima kasih kepada Bapak utusan dari TPL yang memberikan stup untuk pengembangan lebah madu di desa kami, Desa Tahun Marisi, Kecamatan Hawinsaran. Harapan kami dan harapan saya kepada teman-teman saya yang membuat usaha lebah madu di Desa Tahun Marisi, semoga berhasil dan berkembang dan mampu melayani pasar di Indonesia, secara khususnya di Toba. Amin.